Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anggun Bunga Puspitasari dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini aku akan sedikit menceritakan mengenai pengalaman mengikuti beasiswa dari Pertamina Foundation. Jadi pertama-tama aku tahu informasi beasiswa ini dari grup akademik yang di-share infonya oleh teman. Di grup WhatsApp akademik itu kita memang sering men-share mengenai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan akademik maupun non-akademik, dan di grup WhatsApp itu pun ada Kaprodi Teknik Kimia. Setelah mengetahui informasi mengenai beasiswa Pertamina ini, aku begitu tertarik untuk mengikutinya karena siapa yang nggak tahu gitu kan, Pertamina tuh apa gitu kan. Pertamina kan merupakan perusahaan BUMN juga, jadi aku sangat tertarik banget untuk ikut beasiswa ini. Lalu aku mencari informasi mengenai apa itu Pertamina Foundation, apa aja syarat-syarat yang diajukan untuk mengikuti beasiswa Pertamina ini. Dan memang ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, kita harus semester 4. Namun setelah berjalannya waktu dan begitu banyaknya peminat, jadi dibuka juga untuk semester 2 dan semester 6. Lalu syarat yang selanjutnya itu ya IPK semester terakhir kita itu minimal 3,0. Jadi kayak aku saat ini semester 4, jadi untuk IPK semester 3-nya itu harus 3,0. Lalu tidak boleh menerima dari beasiswa lain, dan juga membuat suatu karya tulis yang bertemakan aksi kreatif pencegahan, penyebaran, dan penanggulangan COVID-19. Dan yang terakhir adalah merupakan mahasiswa dari kampus mitra Pertamina Foundation. Tahun ini Unsika menjadi kampus mitra di beasiswa afirmasi daerah operasi 2020 ini. Karena beasiswa Pertamina Foundation ini ada tiga jenis beasiswa. Yang pertama yaitu beasiswa untuk S1 reguler, yang kedua ada beasiswa untuk afirmasi daerah operasi, dan yang ketiga adalah beasiswa vokasi. Dan Unsika masuk ke jenis yang kedua tersebut. Lalu setelah itu aku menyiapkan beberapa berkas yang memang diperlukan, seperti kayak transkrip nilai. Oh ya, sebelumnya, jadi untuk beasiswa ini tuh ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap administrasi dan tahap wawancara. Di tahap administrasi ini kita memang disuruh untuk mengumpulkan beberapa berkas gitu, kayak tadi tahap berkas-berkas transkrip, seperti transkrip nilai, kayak berkas-berkas mengenai prestasi gitu, prestasi akademik maupun non akademik, dan tentunya karya tulis yang kita buat sendiri gitu. Di situ tahap administrasi sebenarnya aku ada kendala karena aku kurang begitu mahir membuat karya tulis, dan apalagi ini merupakan suatu aksi kreatif gitu kan, aksi kreatif pencegahan, penyebaran, dan penanggulangan COVID-19 ini. Dan jujur aja tidak banyak yang aku lakukan untuk selama COVID-19 ini. Jadi memang aku di dalam karya tulis itu aku mencantumkan memang sebenar-benarnya emang yang aku lakukan gitu selama COVID-19 ini. Di situ aku menceritakan mengenai apa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan aksi-aksi kreatif apa yang memang aku lihat di depan mata. Di situ aku menceritakan bahwa aku terinspirasi oleh salah satu ini penyanyi Yura Yunita yang membuat suatu video gitu tentang cuci tangan di situ, dan ada aksi kreatif lain dari para polisi yang membuat sebuah lagu. Di situ aku menceritakan mengenai itu. Jadi sebenarnya
karya tulis aku tuh tidak sebagus dengan karya tulis teman-teman lainnya. Namun alhamdulillah, setelah menunggu hasil nama-nama yang lolos tahap administrasi, ternyata nama aku ada di dalam nama-nama yang lolos tahap administrasi untuk lanjut ke tahap wawancara. Tahap wawancara ini begitu menegangkan, begitu sangat grogi, sangat nervous, karena ini adalah wawancara beasiswa pertama kali yang pernah aku lakukan, karena sebelumnya nggak pernah wawancara beasiswa kayak gini gitu. Lalu aku mencari informasi mengenai pertanyaan apa aja yang biasanya diajukan di wawancara beasiswa. Setelah mencari-cari, aku menyiapkan banyak pertanyaan, bukan beberapa sih, banyak banget pertanyaan seperti visi misi, terus komitmen aku ke depannya aku akan seperti apa. Pokoknya banyak banget kayak gitu. Dan saat wawancara ternyata para interviewers menanyakan pertanyaan yang tidak terduga, pertanyaan di luar persiapan aku. Namun aku menyikapinya dengan enjoy, dengan aku berkata, dengan menjawabnya tuh secara jujur, yang memang sesuai kemampuan aku menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Di situ para interviewers tuh ada dari Pertamina-nya sendiri, serta ada pun dari Unsika, yaitu dari Wakil Rektor 3. Dan di dalam tahapan wawancara itu aku pertama-tama tuh suruh memperkenalkan diri, siapa aku, terus pengalaman organisasi, serta mengenai informasi mengenai keluarga, terus prestasi apa aja yang pernah didapatkan. Dan di situ pun aku menjelaskan secara jujur bahwa aku ini bukan mahasiswa yang banyak prestasi, karena aku belum pernah mengikuti pernah mengikuti lomba karya tulis namun gagal. Jadi aku berkata sejujur-jujurnya. Dan para interviewer pun tidak memandang gimana, tapi mereka menyikapinya dengan menerima kita. Jadi menurut aku ketika kita wawancara memang harus sejujurnya kita berkata yang jujur gitu, jangan pernah berbohong. Lalu di situ pun aku menjelaskan, walaupun aku tidak punya prestasi seperti perlombaan, namun aku mengikuti kegiatan organisasi kayak himpunan gitu, himpunan di prodi, terus pernah mengikuti beberapa kegiatan organisasi. Dan aku pun menjelaskan bahwa aku pernah mengikuti beberapa seminar, serta pernah juga mengikuti kegiatan pelatihan dari software. Dan software itu merupakan software pemrograman untuk teknik kimia. Dan aku pun menjelaskan bahwa aku pernah mengikuti seminar mengenai styrofoam yang dampaknya untuk bagi lingkungan gitu. Aku menjelaskan seperti itu. Di situ mereka sedikit tertarik dengan apa yang aku ucapkan. Dan gak lama, setelah hampir 30 menit gitu waktu berjalan wawancara, banyak pertanyaan yang memang di luar dugaan, seperti kayak Bu Warek pun menanyakan mengenai bagaimana cara aku untuk menanggulangi ini sikap untuk penyebaran hoax di situ pun. Dan dari Pertamina pun menanyai pada aku apa pendapat aku mengenai bahan bakar terbarukan. Itu sama sekali pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan, di luar persiapan, namun aku menyikapinya dengan jawaban yang sejujur-jujurnya, yang emang menurut aku gitu, pendapat aku sendiri tanpa berbohong. Lalu setelah selesai wawancara itu ada hampir jaraknya 2 minggu untuk ke tahapan pengumuman final. Dan alhamdulillah bersyukur banget bahwa aku termasuk salah satu penerima beasiswa Pertamina Foundation ini. Dari begitu banyak orang yang mendaftar Pertamina ini, karena dari awal yang mengikuti beasiswa Pertamina Foundation ini pun ada
sekitar 6.000 lebih pendaftar, lalu mengerucut ke angka 500 untuk mengikuti tahap wawancara, dan akhirnya di final yaitu ada terpilih 285 yang terpilih menjadi penerima beasiswa Pertamina Foundation ini. Dari Unsika sendiri terpilih 11 orang yang dapat beasiswa Pertamina Foundation ini. Pengalaman mengikuti beasiswa ini sangat berharga banget, sangat pengalaman yang gak bisa didapetin di mana-mana, karena ini untuk pertama kalinya juga ikut seleksi wawancara beasiswa, dan itu adalah pengalaman yang berharga banget menurut aku. Pertama, terima kasih untuk Pertamina Foundation yang udah memberikan kepercayaan untuk memberikan kesempatan pada aku untuk menjadi salah satu penerima beasiswa ini. Terima kasih juga untuk teman-teman serta dosen-dosen yang udah memberikan dukungan secara moral maupun pokoknya memberikan dukungan pada aku gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum lolos, jangan patah semangat, karena beasiswa tuh bukan cuma satu, bukan cuma ini aja, banyak beasiswa di luar sana yang bisa kita raih. Dan intinya gimana ya, pokoknya selagi kita berusaha semaksimal mungkin, selagi kita berdoa terus-terusan, maka kita akan diberikan kemudahan itu gitu. Jadi buat teman-teman, jangan patah semangat, terus berusaha, terus semangat untuk menggapai cita-cita dan mimpi kita gitu. Itu aja sih dari aku. Semoga video ini bermanfaat gitu ya untuk kedepannya, untuk ada yang mungkin akan mengikuti beasiswa ini tahun depan, ataupun ada yang ingin mengikuti beasiswa lainnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang kurang jelas. Segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.